karena sebentar lagi kita akan menghadapi 10 Zulhijjah. Maka para rahimakumullah, kurban itu apa? Jadi kurban itu ya, kalau berbahasa Arab namanya udhiyah. Udhiyah itu apa? Hewan kurban yang disembelih pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Jadi waktunya 4 hari. Mulai kapan? 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi hewan yang disembelih itu bukan sembarang hewan, cuma 3 saja. Yang pertama unta, yang kedua sapi plus kerbau, kerbau sapi 1, yang ketiga kambing. Nggak boleh korban dengan bebek, nggak boleh korban dengan ayam, nggak boleh korban dengan entok, nggak. 3 inilah. Nah, hukum kurban sendiri apa? Maka di sini mengatakan al-udhiyah hiya sunnatun muakkadah. Jadi udhiyah kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang sangat ditekankan, rugi kalau kita nggak kurban. Kenapa? Amalan sunnah yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah, amalan sunnah yang paling afdal kurban. Jadi amalan sunnah banyak Pak ya. Salat duha juga sunnah, sedekah juga sunnah, tapi kalah semua dibandingkan kurban. Nah, maka amalan sunnah yang paling afdal pada 10 Zulhijjah adalah berkurban. Tidak ada amalan sunnah yang mengalahkan kurban. Amalan sunnah Pak ya, bukan amalan wajib. Maka dari itu ya, jadi kurban hukumnya sunnah muakkad yang sangat ditekankan, rugi kalau kita nggak kurban. Maka dalam sebuah hadis mengatakan, hadis Tirmidzi, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabu ilallah min iraqatid dam min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlabiha wa inna damma la yaqau min Allah bima kana qabla ayya wa al-ardu fa qayyihu biha nafsan. Jadi hadisnya apa? Hadisnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan manusia pada 10 Zulhijjah amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada menyembelih. Jadi nyembelih inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kenapa kata Nabi? Hewan yang kita sembelih itu akan datang hari kiamat dengan sempurna. Kalau kita nyembelihnya ada tanduknya, maka di situ pun datang dengan tanduk yang sempurna. Kalau seandainya kita nyembelih kurban itu sempurna sehat, maka akan datang sehat walafiat lebih sempurna lagi. Dan kata Nabi, darah yang menetes ke tanah, jadi darah hewan yang kita sembelih, darah yang menetes ke tanah sebelum netes sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Amalan kurban cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat bisa diterima, bisa enggak Pak ya? Kalau puasa bisa diterima, tapi kalau kurban pasti diterimanya.
Maka rahimahullah untuk itu ya, mazhab Abu Hanifah kurban wajib hukumnya. Kalau nggak kurban dosa ya. Mazhab Abu Hanifah. Maka ya mayoritas Abu Hanifah di negara Hindustan, Pakistan, India, Bangladesh, yang banyak Islamnya Pakistan. Masyarakat berapa juta? 150 juta. Islamnya 99%. Semua baru Abu Hanifah. Jadi kalau di sana Pak ya, Masya Allah, pas 10 Dzulhijjah masjid penuh dengan hewan kurban. Sampai panitia pun kewalahan. Panitia kewalahan. Kalau sekarang kan panitia nyari-nyari Pak ya. Di sana enggak, orang panitia enggak ngurus ya. Karena wajib hukumnya. Jadi kalau orang kurban jadi panitia itu kalau di sana ya, tinggal kasih patok aja, patok untuk ikat unta atau sapi, kasih patok, nyiapin patok doang. Misalnya 300 patok, dan nanti hamba-hamba Allah langsung ikat aja, nggak perlu ngomong. Datang diikat, berarti kalau sudah diikat berarti ini untuk kurban. Datang diikat, jadi halaman masjid penuh. Sampai apa? Sampai durasi 4 hari pun kadang nggak habis disembelih terus. Masya Allah. Jadi yang nyembelih ini, Masya Allah, di sana saking banyaknya hewan kurban. Jadi yang mau nyembelih silakan, nggak usah ngomong lagi dengan panitia. Ada orang mau kambing disembelih kambingnya, ada orang mau sapi disembelih sapinya. Saking banyaknya. Hari pertama belum habis. Saking banyaknya, ya, tahu hukum saking banyaknya orang makan daging mabuk. Hari kedua belum habis, hari ketiga, hari keempat, tanggal 13 Dzulhijjah itu harus disembelih semua. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah itu ada hari waktu penyembelihan masal, harus dihabiskan. Sebab kalau lewat 13 Dzulhijjah misalnya malam sampai sore, ya udah sudah nggak kurban lagi. Durasinya kapan? 13 Dzulhijjah. Nah ini ya, jadi orang-orang di sana, Masya Allah, melimpah kurban. Kenapa? Wajib hukumnya. Nah, yang kita ini yang susah Pak ya, Masya Allah. Sampai jadi mulai Ramadan panitia iklanin, tapi nggak ada yang daftar. Kalau nggak digojlok, ditarik kayak semangat, nggak ada yang kurban. Nah ini ya, kenapa? Ya karena kita ada keringanan, hukumnya sunnah muakkad. Dan kurban ini hukumnya sunnah ya, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar itu jatuhnya kurban wajib, maka wajib ya. Misalnya Pak, kalau saya sembuh nanti saya mau kurban sembuh beneran, wajib kurban. Kalau saya diterima PNS mau kurban diterima beneran. Nah, kalau saya bisa naik haji saya mau kurban. Kalau saya naik kelas saya mau kurban. Kalau saya punya anak saya mau kurban. Nah ini namanya nazar. Kalau nazar wajib hukumnya. Terus para hadirin, nah syarat orang berkurban itu ada syaratnya. Memang kurban itu hukumnya sunnah. Tapi siapakah orang-orang yang disunahkan untuk berkurban? Syaratnya 3. Yang pertama al-Islam, satu Islam. Jadi kalau orang Islam, yang pertama Islam, maka orang kafir enggak diperintahkan untuk kurban. Kenapa? Bukan Islam. Yang kedua balik dan akal. Balik Pak ya. Anak kecil enggak disunahkan Pak ya. Anak kecil yang belum balik enggak disunahkan. Maka Bapak hati-hati ya, dibeli sapi 7 orang siapa? Anak di kandungan dikurbanin. Padahal jebrol pun kalau belum balik enggak disunahkan. Yang kedua Pak, balik.
syaratnya. Yang ketiga apa? Punya akal. Kalau orangnya stres nggak disunat untuk kurban. Yang ketiga apa? Yang ketiga istita'ah, ada kemampuan untuk kurban. Jadi ada kemampuan. Apa kemampuan di sini? Dia mempunyai uang untuk beli sapi dan kalau beli masih sisa uang. Itu mampu ya. Nah, kita mau beli kambing, kalau beli kambing ada sisa enggak? Kalau ada sisa berarti mampu. Tapi kalau enggak ada sisa ya belum mampu ya. Beli kebo misalnya, kira-kira ketika beli kebo ada sisa enggak untuk memberikan nafkah anak istri? Kalau lebih ada kelebihan, kalau beli kebo masih ada lebih, nah baru wajib kurban, bukan wajib, sunnah kurban. Ini ya istita'ah, ada kemampuan. Apa arti mampu? Ulangi lagi, kalau kita beli hewan kurban masih ada sisa uangnya, itu hukumnya istita'ah, mampu. Maka orang seperti ini sunnah untuk berkurban. Titik. Seterusnya, kemudian wala tujzi'u illa al-ibil. Jadi kurban itu tidak akan mencukupi, tidak akan sah illa al-ibil kecuali unta. Yang pertama, wal baqar, yang kedua sapi. Sapi, kerbau sama apa ya? Wal ghanam, dan kambing, cuma 3. Enggak boleh pakai kuda, walaupun kuda itu haram. Enggak boleh pakai kijang, walaupun kijang itu haram. Enggak boleh pakai bebek, walaupun bebek itu haram. Karena di Nabi ada kuda, ada kijang. Tapi mengapa Rasul tidak berkurban dengan benda itu? Melainkan kurban dengan 3 ini. Apa 3? Unta, sapi, dan kambing. Dan kemudian, nah paling afdalnya apa? Wa afdaluha badanatun, yang paling afdal itu unta, karena unta lebih besar, lebih banyak dagingnya. Mananya Pak? Afdalnya satu orang satu unta. Ayo, kalau punya uang, satu ya. Satu orang satu unta itu afdal. Lebih afdal satu orang satu unta daripada 7 orang satu unta. Karena unta ini bisa 7. Jadi kalau kita punya uang, afdalnya apa? Satu orang satu unta daripada satu unta 7 orang. Kenapa? Kata Nabi, apa hadisnya? Azimu duhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau kurban, digemukkan, usahakan cari kambing atau hewan apa, unta, sapi yang gede, yang gemuk, yang sempurna. Kenapa? Hewan yang kita kurbankan nanti akan menjadi kendaraan ketika kita melintas Shirathul Mustaqim. Mananya apa? Mananya adalah apa artinya kita mengeluarkan uang 20 juta, 30 juta untuk beli sapi, padahal sapi itu nanti manfaat untuk kita sendiri. Kapan? Ketika melintas Sirat. Bayangkan Pak ya, kalau kita menjiwai Pak ya, dari sini ke Aceh, kalau naiknya angkut, Masya Allah Pak ya, kapan sampainya? Lebih-lebih kalau jalan kaki, lebih-lebih kalau bis nggak punya akses. Paling enak pakai mobil pribadi yang baru, yang mewah, tenang, nyaman. Itu pun kita ketika di Sirat. Semakin bagus hewan, akan semakin bagus kendaraan kita ketika melintas Sirat.
Jadi maka para hadirin, kalau kurban gak usah pelit-pelit ya, manfaat untuk kita sendiri. Masa kurban kambing kurus misalnya, udah mau mati dikurbani, bagaimana? Nanti payah juga nanti kalau kita naik di atas sirat. Nah ini ya, semakin bagus kendaraan semakin nyaman untuk kita. Itu pun kita kurban. Apa kata Nabi? Alzimu duhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Gemukkanlah hewan kurban kalian semua. Cari hewan yang bagus, yang gemuk, yang gede. Kenapa? Hewan yang ketika kita kurbankan, nanti ketika tiba hari kiamat akan menjadi kendaraan kita ketika melintas sirat. Maka dalam fikih mengatakan wa afdalul badanah, yang paling afdal satu orang satu unta. Kalau nggak ada unta, semua bakaratun satu orang satu sapi. Ini afdal ya. Kalau nggak ada unta di Indonesia, nyari unta susah, ya udah satu orang satu sapi. Biar nanti di sana nggak ada yang nebeng, nggak ada apa yang nebeng. Nah, kalau satu sapi 7 orang sedesetan ya. Siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang. Tapi kalau satu orang satu sapi nyaman. Jadi semua bakaratun yang kedua, kalau nggak ada unta satu orang satu sapi. Semua dha'iratun, atau yang ketiga tertibnya satu orang satu kambing domba. Summa anzun, kemudian satu orang satu kambing kacang. Ini tertibnya Pak. Habis itu summa syaraka min badaratin, kemudian satu unta 7 orang, atau satu unta 7 orang, atau satu sapi 7 orang. Tapi kalau boleh lebih ya, harus 7 orang. Nah, afdal mana? 7 orang satu sapi dengan 7 kambing. Ayo Pak, afdal mana? Ingat paling afdal satu orang satu sapi. Kalau enggak ada satu sapi 7 orang. Nah sekarang kalau pertanyaan mana afdalnya? Satu sapi 7 orang atau 7 kambing 7 orang. Di sini mengatakan wasabu syai afdalu minal badanah. 7 kambing itu lebih utama daripada satu unta. Nah, lebih utama aja Pak ya. Kenapa? Karena di situ kalau 7 kambing darahnya banyak netes. Darahnya banyak netes. Karena Pak, yang lihat Allah darahnya itu. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Bukan berarti Allah ingin darahnya, bukan Allah ingin dagingnya, tapi Allah melihat takwa kita. Maka para hadirin ya, jadi paling afdal satu orang satu sapi. Kalau enggak satu sapi 7 orang, atau satu unta 7 orang. Tapi kalau lihat afdalnya wasyabu syahid afdalu minal badanah. Jadi 7 kambing lebih utama daripada satu unta 7 orang. Mengapa? Bukan lihat dari dagingnya Pak ya, netes darahnya itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalah warna ya. Ayo Pak. Jadi karena kurban itu ibadah, maka kita tentukan warna yang paling afdal. Bagaimana warna yang paling afdal? Warna apa untuk kurban? Wa afdaluha al-baydha'u, yang paling utama cari warnanya putih. Kambing putih, sapi putih, unta putih, itu paling afdal. Kalau nggak ada putih, summa safra,
kemudian yang warnanya kuning, kambing yang warnanya kuning, sapi yang warnanya kuning, unta yang warnanya kuning. Ini tingkatan yang kedua. Summal afraq, kemudian yang ketiga yang warnanya kelabu. Apa kelabu itu? Putih dicampur hitam, maka agak kelabu-kelabu itu, Pak ya. Itu tingkatan yang nomor 3. Yang keempat summal balqa, kemudian yang warnanya plonen seperti kuda zebra, garis putih, garis hitam, separuh putih, separuh hitam. Itu warna yang paling afdal, urutan ke-4. Kemudian yang kelima summa sauda, kemudian yang warnanya hitam, kambing hitam, sapi hitam, unta hitam. Ini urutan yang ke-5. Yang ke-6 summal hamra, kemudian yang warnanya merah. Tapi ini banyak. Jadi di sini mengatakan, tapi kalau bertentangan dengan gemuk, cari yang gemuk, Pak ya. Contoh misalnya, ada sapi warna putih kurus, kemudian ada sapi yang warnanya merah yang terakhir gemuk, cari ambil yang merah, Pak ya. Kenapa? Karena kita makan bukan warnanya, dagingnya. Jadi memang urutan yang paling pertama, yang paling afdal warnanya putih, tapi ada putih kurus. Sedangkan warna yang paling terakhir itu merah tapi gemuk. Mana yang harus kita korbankan, Pak? Yang merah, karena gemuk. Kecuali sama-sama, Pak ya, putih gemuk, merah gemuk, ambil yang putih. Jadi ini ditinjau daripada sisi warna. Dan kemudian sekarang ditinjau daripada umur. Ayo Pak, ingat Pak ya, Masya Allah, kurban itu jangan sampai kurban kita nggak diterima karena salah memilih umur. Jadi maka kita jangan percaya juga dengan pedagang ya. Kalau pedagang ini supaya untung, Pak ya. Kadang masih bayi pun disangka ini 2 tahun. Kalau kita perlu, kita cari orang yang ahli dalam kehewanan, tahu umur hewan, kita ambil, Pak ya. Kita bawa, kita bayar nggak apa-apa, supaya sempurna, supaya kurban kita sah. Mananya Pak, hewan yang harus kita kurbankan itu harus balik, nggak boleh belum balik. Jadi kambing harus balik, sapi harus balik, unta harus balik. Kalau kambing belum balik dikurbankan, maka nggak sah kurban. Atau sapi kita dikurbankan, kurban sapi tapi belum balik, nggak sah. Ataupun unta. Nah, untuk mengetahui hewan itu balik bagaimana caranya? Maka dilihat daripada umur. Maka di sini mengatakan wa syaratuha min al-ibil ay yakuna la khamsu sinin ta'ama. Kalau unta syaratnya umur 5 tahun sempurna. Karena kalau unta 5 tahun itu sudah balik, maka boleh dikurbankan. Kemudian wa minal baqar wal ma'i sanataini. Nah sekarang sapi baliknya sapi umur berapa? 2 tahun sempurna. Nah, kalau kurban sapi 2 tahun sempurna, jangan sampai 2 tahun kurang, Pak ya. Kalau 2 tahun kurang nggak sah kurbannya. Kenapa? Belum balik sapi. Misalnya 1,5 tahun jangan dibeli, Pak ya, walaupun gemuk. 1 tahun 8 bulan jangan dibeli. 1 tahun 10 bulan jangan dibeli. 1 tahun sempurna mau masuk 3 tahun baru kita beli. Kenapa? Sapi sudah balik. Ini mungkin ada sebagian ya orang tahu masalah ini ya. Maka kita cari, Pak ya, nggak apa-apa ya, orang ahli dalam bidang umur kehewanan. Jangan kita percaya dengan pedagangnya. Karena pedagang ini kalau nggak sholat macam-macam. Pedagang ada banyak ya. Ada pedagang yang bohong, ada pedagang yang benar. Kalau
Kalau pedagang benar alhamdulillah, tapi kalau bohong ya. Nah, sapi belum balik dijual karena lihat bentuknya gemuk, padahal nggak seperti itu. Jadi ulangi, kapan sapi itu balik? Ketika umur 2 tahun, maka kurban sapi harus 2 tahun sempurna. Begitu kambing kacang sama apa ya? 2 tahun sempurna. Kalau bapak korban kambing sama, cari kambing yang umur 2 tahun sempurna, jangan kurang dari 2 tahun. Nah, wa minal ghani sanatun tamah. Nah, kalau domba setahun sempurna, maka tanggung jawab panitia harus hati-hati Pak ya. Kalau orang ngasih kambing, ngasih sapi, dilihat dulu. Kalau kurang kita tolak, mohon maaf Pak, ini kayaknya kambing ini kurang genap 1-2 tahun, dikembalikan, tolong tukar lagi Pak. Orang ngasih sapi, siap panitia di bagian tentang umur sapi. Dilihat umurnya berapa. Kalau kurang 2 tahun jangan diterima. Lihat KTP-nya. Nah, ini kembalikan lagi Pak. Ini umurnya kurang sempurna. Akte kelahiran. Nah ini Pak ya. Dan kemudian ada hewan-hewan yang nggak boleh untuk kurban. Kapan? Ketika hewan yang cacat. Cacat kayak apa? Yang nggak boleh kurban. Yang pertama, wa alla takuna jarba'a, nggak boleh hewan itu mempunyai penyakit gudigan. Kalau hewan itu ada gudigan, maka nggak boleh untuk kurban. Walaupun unta, walaupun sapi, walaupun kambing, walaupun sudah balik. Tapi kalau cacat, apa cacatnya? Gudigan. Memang ya penyakit gudigan di dalam diri hewan banyak, gatal. Kadang pahanya masya Allah seperti apa namanya, busuk, saking gatalnya, luka. Itu nggak perlu untuk kurban. Walaupun kudinya sedikit. Kenapa? Menyakiti fakir miskin. Masa saya dikasih daging dari hewan kudigan? Wala syadidatul arash, dan enggak boleh hewan yang sangat pincang, enggak boleh. Nah, pincangnya pincang sangat parah, tapi kalau pincang sedikit enggak apa-apa. Nah, untuk mengetahui hewan itu pincang sedikit, bagaimana caranya? Kita kumpulkan 10 hewan, termasuk suatu hewan yang pincang, suruh lari. Kalau yang pincang itu bisa menyamai larinya, maka pincang sedikit, belum kurban. Tapi ketika lari drastis ketinggalan misalnya dari kawan-kawan yang normal, nah ini namanya pincang parah, nggak boleh untuk kurban. Perhatikan, walaupun pincangnya ketika menyembelih, hati-hati Pak ya. Ada sebagian hamba Allah nyembelih sapi, saking susahnya ditarik pakai tambang, jatuh patah kakinya, itu nggak boleh dikorban. Hati-hati Pak ya. Atau ada kurban, ada sapi diturunkan daripada mobil, nggak bisa yang dibawa, yang menjaga nggak bisa, jatuh dari mobil patah kakinya, pincang, nggak sanggup korban. Hati-hati Pak ya. Tim penyembelih harus waspada. Jangan sampai ketika penyembelih jatuh patah kakinya jadi pincang, malah nggak sah. Nah ini ya. Atau jatuh kena jantungnya, keluar darah, itu bisa fatal Pak ya. Maka di sini mengatakan wala syadidatul arash, nggak sah korban hewan yang pincang, walaupun pincangnya ketika dalam rangka menjatuhkan hewan untuk disembelih. Wala ajfa'a, dan nggak boleh hewan yang sangat kurus, tinggal tulangnya doang dikurbankan, nggak boleh. Apa yang mau dimakan? Terus wala majnunatan, dan nggak boleh juga hewan yang gila. Sapi Australia dikirim bisa gila dia.
gemuk, muter-muter nggak karuan, nggak boleh untuk kurban. Wala amya, dan nggak boleh hewan yang buta matanya. Hewan yang buta matanya nggak boleh untuk kurban, walaupun gemuk tapi buta, cacat, nggak boleh. Wala awra'a, dan tidak pula hewan yang pece mata sebelah. Tahu pece bang? Picak sebelah bahasa Jawanya, buta sebelah. Ini nggak boleh, cacat. Wala baridatan maradan yusidur lahmaha. Yang terakhir, nggak boleh hewan yang sakit dengan sakit rusak dagingnya, kurus. Ada hewan yang nggak mau makan, Pak ya. Hewan nggak mau makan, ya. Penyakit hewan yang nggak mau makan banyak, Pak ya. Kambing nggak mau makan, sapi nggak mau makan karena sakit. Berhari-hari nggak mau makan sehingga kurus. Ini namanya Pak, sakit yang bikin dagingnya rusak. Maka ini nggak boleh dikorban. Termasuk wala yubina syai'un min ujunnya. Ayo Pak, nggak boleh juga berkorban yang hewan tersebut terputus telinganya, terpotong telinganya. Tapi kalau sobek nggak apa-apa Pak ya, sobek apa? Ya nggak boleh terpotong. Kenapa nggak boleh? Karena telinga bisa dimakan. Kalau korban terpotong telinganya, seakan-akan dia mengurangi jatah fakir miskin, maka nggak boleh. Nah, tapi kalau sobek nggak apa-apa ya, karena sobek itu nggak mengurangi daging. Walaupun walaupun sedikit, atau terpotong ekornya, atau terpotong lidahnya, nggak boleh juga Pak ya. Dan kemudian wa alla tadhaba jami asnaniha, dan nggak boleh juga hewan yang ompong giginya. Nah, saking tuanya kita untuk kurban, jangan ya. Yang giginya nggak ada, hilang, dalam arti ompong giginya, jangan. Titik. Nah ini ya, hewan-hewan yang tidak boleh untuk dikurbankan. Maka diperhatikan banyak bagi yang kurban, tolong diperhatikan yang seteliti-teliti mungkin. Jangan sampai kita sembrono berkurban, sudah uang habis banyak tapi nggak diterima kurbannya. Dan kemudian seterusnya, wa ayyanu ya at-tadhiyata biha ila dzabhi aw qablahu. Apa anjurannya? Niat kurban ketika menyembelih atau sebelum menyembelih. Maka ingat Pak ya, yang kurban ini diusahakan dia yang menyembelih. Itu afdal. Bagi kita yang mampu, kita sendiri menyembelih. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah itu umi wasyidi. Wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah kepada kurban kamu. Kenapa? Darah yang pertama menetes di tanah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, kalau kita bisa nyembelih kita sendiri, itu afdal. Dan kemudian kapan waktunya kurban? Waktunya kurban adalah ketika matahari keluar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi habis melaksanakan selesai sholat Id. Nah, maka usahakan banyak kalau Idul Adha kita jangan makan dulu. Usahakan pertama kali yang kita makan daging kurban. Nah, itu. Kenapa? Karena ibadah, kurban itu ibadah. Jadi sunahnya Idul Adha yang kita santap itu daging kurban, maka jangan makan dulu. Maka diusahakan ya cepat ya nyembelihnya. Habis sholat langsung, maka khotib Idul Adha nggak usah lama-lama. Secepatnya mungkin 10 menit udah langsung ke lapangan, langsung potong kurban.
bagi-bagi. Itulah pertama kita makan. Itu afdal. Kenapa? Daging kurban adalah ibadah. Itu sunnah Pak ya. Nah, jangan masuk ke kurban dibaginya habis asar. Jangan Pak ya, dicepetin, cepat dibagi-bagi. Kemudian wa yamtaddu ila akhir tasyrik. Kapan batas habisnya? Panjang sampai hari akhir tasyrik. Tanggal berapa Pak? 13. Jadi tinggal 13 sebelum matahari terbenam harus selesai. Kalau enggak bukan kurban. Maka tambah lagi Pak ya. Maka ingat Pak ya, takbir Idul Adha panjang. Kapan mulai takbirnya? Subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah Pak ya. Jadi subuh Arafah tanggal berapa? 9 subuhnya. Misalnya sekarang tanggal 9, sekarang ini mulai takbir. Beda dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri malam hari raya. Kalau Idul Adha kapan mulai takbir? Subuh tanggal 19. Mohon maaf, subuh tanggal 9 atau subuhnya Arafah itu mulai takbir. Sampai kapan? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Itu takbirnya Pak. Dan ini ya, jadi subuh Arafah itu banyak yang belum ngamalin Pak ya. Kita ngamalin apa? Maghribnya doang mulainya. Padahal Idul Adha itu takbiran sunnahnya kapan? Subuh Arafahnya. Itu sunnah bagi orang yang nggak haji Pak ya. Kalau yang haji zuhurnya pada 10 Zulhijjah zuhurnya itu sunnah bagi orang yang haji. Tapi kalau orang yang nggak haji dimulai tanggal berapa? 9 Arafah atau hari Arafah subuhnya itu sudah dimulai takbir. Titik. Nah, kemudian setelah disembelih bagaimana? Wajib atasaddaq bi syai'in min lahmiha na'iyah. Wajib disedekahkan sebagian kurban dalam keadaan mentah, jangan matang. Nah, nggak boleh kurban di bagian matang. Nah, beda dengan akikah. Akikah itu dalam keadaan matang, tapi kurban mentah. Dan kemudian, nah sekarang berapa yang kita bagikan, berapa yang kita ambil untuk orang kurban? Ada 3. Yang pertama, orang kurban ngambil sedikit saja, 3 potong, itu afdal Pak. Nah, yang diambil sunnah hatinya. Kenapa sunnah hatinya? Kenapa? Ahli surga itu ketika pertama kali mau surga yang bidangi hati. Yang bidangi hati. Maka tafaul kita mengharap-harap keberkahan yang kita ambil khusus orang yang kurban, kita ambil apa? Hatinya. Sapi ambil hatinya, kambing ambil hatinya. Jangan buntutnya Pak ya. Kita nyari buntut Pak. Hatinya Pak ya. Sunnah. Sisanya Pak dibagikan. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh orang yang kurban mengambil sepertiga. Lebih banyak. Kambing ambil sepertiga, sapi ambil sepertiga, 2/3-nya disedekahkan kepada fakir miskin. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, dibagi sepertiga. Sepertiga kita ambil untuk orang kurban, sepertiga kita hadiahkan kepada orang-orang kaya, sepertiga yang ketiga kita sedekah kepada fakir miskin. Sedekah kepada fakir miskin, nggak boleh sedekah dengan orang kaya, sedekah dengan fakir miskin. Maka sepertiga yang kedua itu bukan sedekah, menghadiahkan kepada siapa? Orang-orang yang kaya. Nah, ini tingkatnya yang ketiga Pak ya. Yang ketiga apa?
sepertiga kita ambil untuk orang korban, sepertiga yang kedua kita hadiahkan kepada orang-orang kaya yang muslim. Kenapa orang-orang kaya pun? Supaya mendapat keberkahan dari kurban tadi. Yang ketiga apa? Sepertiga yang ketiga kita sedekah kepada fakir miskin. Itu pun afdal. Nah ini Pak ya. Kemudian apa? Kemudian larangan bagi orang yang berkurban. Apa larangannya? Ini yang kita perhatikan. Wala yajuzu, dan enggak boleh, apa yang enggak boleh, bai'u syai'in minha, enggak boleh menjual sesuatu daripada hewan kurban haknya orang yang kurban. Orang yang berkurban enggak boleh menjual kulit, enggak boleh menjual kepala, enggak boleh menjual kaki, enggak boleh, haknya orang berkurban. Kenapa? Kata Nabi, man ba'syai'an min udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daripada hewan kurban bagi orang yang berkurban, yang maksud, maka tidak ada kurban bagi yang dasar. Nah, beda dengan orang yang menerima Pak ya. Khusus orang fakir miskin menerima kulit, ya boleh dijual. Karena yang jual bukan, yang jual siapa? Mustahil. Jadi paham ya? Yang menjual siapa? Mustahilnya, yang menerima daging itu. Orang fakir dapat daging 1 kilo, boleh dijual karena hak dia. Tapi orang yang berkurban nggak boleh, termasuk panitia. Karena panitia bukan milik panitia, milik siapa? Milik orang yang berkurban. Panitia amanat, wakil. Nah, jadi panitia nggak boleh menjual ya, karena itu bukan milik panitia. Milik siapa? Orang yang berkurban. Nah, itu Pak ya. Jadi maka dari itu Pak ya, jadi afdalnya kulit diapain? Disedekahkan kepada fakir miskin. Udah, biarin fakir miskin diapain? Dijual, hak dia. Nah, ini Pak ya. Itu lebih bagus Pak ya daripada kambing, sapi dipotong-potong misalnya 1 jari 2 jari dimasukkan plastik. Itu nggak ada gunanya Pak ya. Mungkin orang yang kebagian boleh dibuang Pak ya. Apa kulit cuman 2 jari 3 jari dimasukkan misalnya, kurang manfaat. Afdal apa? Disedekahkan. Sedangkan kepada fakir miskin. Cari fakir miskin yang ahli ibadah. Cari fakir miskin yang ahli sholat, kasih dengan dia. Biar dia jual bukan jadi masalah. Nah ini ya. Jadi maka perhatikan Pak ya, wala yajuzu bai'u syai'in minha, enggak boleh menjual sesuatu daripada hewan kurban, baik kulitnya, kakinya, tanduknya, jangan dijual. Karena kata Nabi, man ba'a syai'an min udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual sebagian juz daripada hewan apapun bentuknya, maka enggak sah kurban. Itu bagi siapa Pak? Hak orang yang berkurban. Dan enggak boleh juga untuk upah orang yang nyembelih, enggak boleh Pak. Nah, yang nyembelih dikasih upah apa? Boleh. Kenapa? Upah ini termasuk jual beli juga jadinya. Kan jasa Pak. Nah, jadi upah ini termasuk jual beli juga hukumnya. Enggak boleh ngasih upah kepala, enggak boleh ngasih upah kulit, enggak boleh ngasih upah pinjangan. Maka panitia kalau mengadakan kurban, maka setiap orang kurban harus diambil uangnya untuk upah nyembelih. Jangan lupa dagingnya. Nah, dimusyawarahkan misalnya kambing harganya berapa? 2,5 juta, tinggal musyawarah aja untuk upah nyembelih berapa. Itu ya. Sapi berapa juta? Misalnya 20 juta bersihnya, kita ambil orang-orang yang kurban untuk upah penyembelihnya. Dalam arti enggak boleh upah, enggak boleh tukang penyembelih dikasih upah, enggak boleh. Masuk panitia ya, panitia enggak boleh ngambil upah daripada, mohon maaf ya, mohon maaf,
panitia nggak boleh ngambil upah daripada kurban. Jadi kecuali dia mustahiknya. Apa mustahiknya? Kalau dia fakir miskin, ya berarti dalam rangka fakir miskin, bukan dalam rangka upah. Kalau dia orang kaya, dalam rangka hadiah. Dalam rangka apa? Hadiah. Kalau dia orang kaya, misalnya, kita kasih bukan dalam rangka upah. Misalnya panitia, ada sebagian panitia orang kaya, kita kasih bukan dalam rangka upah, dalam rangka apa? Hadiah. Kalau dalam rangka upah nggak boleh, Pak. Nah ini ya, kita harus perhatikan. Jadi wa yatasaddaqu bi jami'il mandhurah. Apa? Kalau kurban itu kurban nazar, nggak boleh kita ambil, semua disedekahkan semua. Apa? Kalau kurban nazar, ngasih hadiah pun nggak boleh juga. Jadi kalau orang kaya nggak boleh ngambil daging kurban yang nazar, nggak boleh. Orang kaya nggak boleh, kita sebagai kurban nggak boleh. Diapain daging itu? Disedekahkan ke orang fakir miskin. Itu kalau kurban nazar, jadi kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah yang bukan nazar, maka tadi ada 3 cara bagi orang yang berkurban. Yang pertama apa? Kita ambil potongan-potongan yang sedikit bagi orang yang kurban. Apa yang diambil? Hatinya. Yang kedua, kita ambil 1/3 untuk orang berkurban, 2/3 sedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, dibagi 1/3. Yang berkurban ambil 1/3 daging, 1/3 yang kedua kita hadiahkan kepada orang-orang kaya daripada kaum muslimin. Yang ketiga, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi ingat ya, semua itu adalah untuk kaum muslimin. Orang kaya yang muslim, orang fakir yang muslim. Kalau bukan muslim nggak boleh. Nggak boleh kasih daging kurban. Yang muslim, orang kaya yang muslim, orang miskin yang muslim. Titik. Seterusnya sekarang, wa yaqra'u ayazila syai'an min sya'nihi aw gharihi fi ashri dzulhijjah hatta yudhiyah. Ya Pak. Terakhir, khusus bagi orang yang mau berkurban itu ketika sampai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai kita menyembelih kurban, baru kita potong, Pak ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Lisyumulil maghfirah alasannya. Kenapa? Alasannya kalau kita memotong rambut sebelum kurban, maka rambut yang jatuh itu belum diampuni dosanya. Kuku pun gitu ya. Jadi kita potong supaya apa? Mengapa kok dipotongnya setelah kurban? Karena ujung rambut dari ujung kaki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diampuni, terserah mau diapain. Tapi kan ini pun kalau membahayakan, Pak ya. Jadi kalau ada orang kesandung misalnya, pada 1 Dzulhijjah dari sapi kesandung, kukunya pecah, jangan juga nunggu setelah korban ya, sakitnya minta ampun, dipotong ya Pak. Begitu juga misalnya ada orang penyakitan, misalnya maaf, kutunya masya Allah bisa mengakar ke kepala, misalnya gatal, kalau nggak dicukur nggak bisa. Nah kalau itu nggak apa-apa dicukur Pak ya, karena ada jangan juga nunggu korban Pak ya. Apa nunggu korbannya masih lama, sedangkan gatalnya minta ampun. Nah itu masalah beda Pak ya. Nah ini Pak, ini masalah korban. Ditambah lagi, masya Allah Pak ya, korban adalah sunnah Ibrahim. Korban adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Maksud kita korban bukan korbannya, tapi kecintaan ini yang kita korbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, bukan Ismail sendiri. Kecintaan Ibrahim kepada Ismail itu yang disembelih. Dalam arti apa? Kita enggak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ya, masya Allah Pak ya, maka afdolnya kurban
kita pelihara dulu, beli dulu, kita kasih makan dulu. Sampai kapan? Sampai kita ada kecintaan kepada sapi. Kalau sudah cinta, berat ya, berat untuk kurban ya. Maka jangan jauh-jauh. Kadang kita ini beli ayam, padahal kita sudah punya ayam. Kita ini sudah ada sebagian hamba Allah, dia punya ayam banyak, ayam peliharaan. Tapi kalau beli ingin makan ayam, dia beli di pasar. Padahal dia punya ayam banyak. Kenapa? Sayang. Benar nggak Pak? Itu ya. Jadi afdolnya kita kurban, jangan belinya pada 10. Ada orang beli kurban nggak pernah niat dia. Ditelepon, tolong kirim ke masjid sana ya. Dia nggak tahu sapinya kayak apa. Sah-sah saja, tapi kurang afdol. Afdolnya apa? Kita pelihara dulu itu sapi, kita pelihara dulu itu kambing. Sampai apa? Kita ada kecintaan, kesayangan kepada kambing. Ketika kurban di situ ya, kita ada nerima, ada sayang. Kesayangan itulah yang paling afdol, yang bikin pahala kita banyak. Ketika kita cinta dengan kambing, kita kasih makan, disayang, dikasih minum, pasti ada kecintaan. Jadi yang kita kurban bukan hanya kambing, kecintaan itu. Ini paling afdol. Maka dulu ya, sebagian Amir Jamaah Tabligh ya, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, itu ulama besar ya, pendiri Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas. Ini sudah satu abad yang lalu ya. Dia punya anak namanya Maulana Yusuf, masih kecil ya, anaknya umur 7 tahun. Itu kalau kurban setiap hari Idul Adha sebulan sebelumnya sudah dibeli kambing. Sengaja ya. Kata bapaknya, sob tolong ya urus di kambing. Senang, anak 7 tahun dipeluk, disayang. Memang itu yang dikehendaki ayahnya supaya rasakan cinta. Nah, ketika pas 10 Dzulhijjah disuruh, sob itu kambing itu sana dibawa ke lapangan, disayang ya, sengaja dipeluk itu kambing. Bapaknya nggak tahu dia mau disembelih. Benar Pak ya? Lalu dipeluk, disayang, dikasih makan. Pas habis sholat jam 8 ditarik tanpa izin. Ambil itu, langsung dikira sama bapaknya. Anaknya mau kemana Pak? Mau disembelih katanya. Jangan nangis sana. Itulah yang bikin pada kita besar. Nah ini pun jarang kita praktek ya. Kadang kita punya uang, telepon itu bakul sapi itu lo kirim ya ke Masjid Cipulan. Nggak tahu sapinya kayak apa. Ya sah-sah saja Pak ya. Tapi kurang afdal. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Silakan ada pertanyaan Pak. Kalau tadi kan disunahkan atau ini kita beli sapi dulu atau kambing dulu agar timbul rasa kecintaan. Kemudian tadi di awal Ustaz bilang katanya kalau kita berkurban, kalau setelah kita beli kira-kira di harga itu ada sisa nggak untuk nafkah keluarga. Kemarin teman saya ini baru pindah tugas. Waktu lagi nggak ada duit ini pindah tugas, mau kurban gimana? Saya takut karena saya sudah ngasih pendapat. Ya kurang lebih sama. Kurban itu hakikatnya bukan nyembelih itu aja, nyembelih itu bukan nyembelih kambing aja sebenarnya. Di rumah itu cuma ada dia, anaknya satu, kasih kecil sama istrinya. Mobil 2, motor 2. Kemudian saya bilang, motor itu masih sedikit enggak? Lunas semua. Sembelih motornya saya bilang itu. Ya kan, artinya kan hakikatnya kan apa yang kita cintain. Ada mobil di rumah sudah lunas setiap hari kita ini. Kita nggak kurban dengan alasan mungkin hanya cukup untuk nafkah keluarga. Akhirnya dia bilang, nggak usah banyak tanya lalu, kata dia banyak pendapat, tanyain sama Ustadz nanti sama Maulana, saya bilang. Dia bilang gitu. Nah ini saya rekam. Jadi kalau jelaskan biar nanti saya kirim. Jadi dia nanya sama saya jawab, tapi karena saya bukan Ustadz dia tidak terlalu tanya sama Ustadz. Dia bilang, hakikatnya kurban itu apa yang kita cintai. Kalau tadi kan Maulana bilang biar tumbuh rasa cinta terhadap sapi itu, ketika mau disembelih kita sayang kan bagaimana dengan kalau orang nggak ada duit kayak teman saya itu, tapi ada motor 2 itu kan harusnya sudah banyak dikorbankan. Jadi saya rekam izin sih.
Ingat ya, syarat kurban adalah istita'ah, mampu. Mampu itu apa? Arti mampu adalah kalau kita beli kalau kita beli sapi ada uang sisa. Nah, mampu ini banyak. Misalnya apa? Bagaimana kalau saya nggak punya uang tapi saya punya mobil? Itu kata-kata masuk mampu nggak? Saya punya motor. Ayo Pak, ingat Pak ya. Mobil kalau untuk mendesak untuk keperluan, saya nggak punya tapi saya punya mobil. Tapi mobil ini ya butuh. Kalau dijual ya nggak bisa beraktivitas. Memang saya pakai mobil. Nah itu nggak usah dijual. Masuk keadaan nggak mampu. Kecuali mobilnya 10. Nah baru. Mobilnya 10. Nah mobil 10 kan masuk. Ngapain mobil 10 harus dipakai? Nah itu istita'ah. Sama kita punya motor, Ustaz saya nggak punya uang, tapi saya punya motor cuma 1. Kalau saya jual, ya habis lah. Saya nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja, nggak bisa nge-grab misalnya. Karena usaha ini saya pakai motor, karena bisa nge-grab, bisa gojek. Kalau dijual bisa beli kambing, tapi hancur usaha, nggak usah dijual, karena belum istita'ah. Tapi kalau motornya 10 misalnya, nah jual kan motornya. Atau bisa juga Pak ya, Masya Allah, motornya bisa, maaf, mobil 1 tapi mobil yang mewah, berlebihan juga Pak ya. Nah, mobil yang mewah, mobil yang berapa 100 miliar, nah berlebihan juga Pak, dijual mobilnya, karena mobil nggak harus mahal. Mobil itu apa? Mobil ada transportasi untuk memudahkan kita kemana-mana, nggak harus mahal. Beda lagi Pak. Siapa baju? Ya, silakan Pak. Ya. Yang keras Bu. Begini Pak ya, misalnya kita berkorban sekarang, uangnya masih kurang sedikit, tapi kita ada gaji tahun depan, bulan depan, itu bagaimana itu Pak? Boleh nggak? Ada waktu nggak perlu jadi apa? Ayo kita berkorban, mau beli kambingnya taruh harganya 3 juta, kita ada uang 2 juta, kurang 1 juta, itu kita diperintahkan kurban kan? Ingat Pak ya, kalau saya nggak ada lagi uang sama sekali, kalau kita beli kambing nggak ada lagi biaya untuk keluarga, itu enggak. Tapi kalau ada harapan, saya yakin saya nanti dapat gaji itu lebih. Nah hal seperti itu tetap disunahkan, karena ada keyakinan saya punya gaji, tapi masih belum bisa diambil, itu enggak apa-apa. Yang enggak disunahkan itu kalau enggak ada harapan lagi, enggak ada tunjangan, seperti misalnya kerja harian, kan enggak ada harapan lagi. Dapat itulah yang kita makan. Tapi kalau kita punya harapan kayak gaji misalnya, saya yakin dapat saya gaji, cuma sekarang masih bisa diambil, tetap itu istita'ah, mampu, disunahkan untuk kurban. Insyaallah Pak ya. Ada lagi insyaallah? Terus kita. Yes. Terkait dengan panitia